Clara Wijaya, CEO Wijaya Group, memasuki kantornya di lantai 20. Bau latte mahal yang baru diseduh menyambutnya. Dari balik dinding kaca kristal, pemandangan Jakarta membentang, tak lebih dingin dari suasana hatinya. Clara adalah definisi power, usia 28, janda, dan kekayaan yang tak terhitung. Namun, di balik jas haute couture dan raut wajah tanpa ekspresi, ia adalah seorang ratu yang kesepian, terisolasi oleh tingginya kedudukan dan pengkhianatan di pernikahan pertamanya. Pagi itu, Clara sedang terburu-buru. Ia harus meninjau presentasi penting. Sambil berjalan menuju mejanya yang luas, pandangannya tertuju pada satu hal. Di meja kerjanya yang selalu rapi sempurna, terdapat sebuah vas kristal berisi 3 kuntung bunga baby's breath berwarna putih bersih. Itu bukan bunga rutin dari dekorator kantor, melainkan bunga liar yang sederhana, terselip di antara pulpen mahalnya. Clara mengerutkan kening, siapa yang berani-beraninya mengubah dekorasi tanpa izin? Tepat saat ia hendak memanggil asistennya, matanya menangkap sosok Rizky. Rizky Maulana, 24, office boy OB yang bertanggung jawab atas lantai eksekutif, baru saja selesai menyemprotkan pengharum ruangan minimalis yang Clara suka. Ia mengenakan seragam biru kebanggaannya, membungkuk sopan dan bergegas pergi. Ia adalah pemuda yang selalu bergerak seperti bayangan, efisien, tak terlihat, dan tanpa celah. Clara memanggilnya kembali, Rizky. Rizky berbalik, kaget karena dipanggil langsung oleh Big Boss. "Ya, Bu Clara?" Ia menunduk, siap dimarahi. "Bunga ini?" tanya Clara. Suaranya sedingin es. "Dari mana?" Rizky, alih-alih panik, mengangkat wajahnya dengan senyum tulus yang membuat udara di ruang CEO tiba-tiba terasa lebih hangat. "Maaf, Bu, saya tadi membersihkan balkon gudang di lantai atas. Bunga ini tumbuh liar di celah beton. Pagi ini ada embunnya, cantik sekali." Tentu, mari kita kembangkan bab 2 dan bab 3 dengan detail yang lebih panjang dan mendalam, sesuai permintaan Anda. Bab 2, insiden kopi pahit dan ketenangan yang menyelamatkan. Durasi kira-kira 15 menit. Pagi di lantai 20 Wijaya Group terasa seperti sarang lebah yang berdengung keras. Clara hari ini harus menutup negosiasi properti terbesar dalam sejarah perusahaan, proyek Skyline Oasis. Sebuah kontrak fisik setebal 50 halaman terhampar di meja kacanya, berisi klausul-klausul raksasa yang harus ia hafal sebelum pukul 10 pagi. Clara mondar-mandir, rasa cemas dan tekanan membuatnya mudah tersinggung. Ia baru saja meneguk kopi panasnya ketika ponsel di saku blazernya berdering, panggilan darurat dari salah satu direktur yang panik di lantai bawah. Dengan gerakan panik untuk meraih ponselnya, siku Clara menyenggol cangkir kopi panasnya hingga tumpah. Gerebruh, bencana. Cairan coklat pekat itu langsung membanjiri meja, meluap ke atas tumpukan dokumen kontrak asli Skyline Oasis. Tinta di halaman pertama, termasuk bagian penentu harga dan tanggal penandatanganan, langsung menyebar dan luntur. Clara membeku di tempat, napasnya tertahan. Ini adalah dokumen asli, tidak ada salinan cetak di lantai ini. Kegagalan ini bisa merusak citra profesionalnya, bahkan mengancam deal triliunan itu. Kepalanya mulai berputar, merasakan kepanikan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Rizky, yang sedang melewati koridor dan mendengar bunyi tumpahan, masuk tanpa izin. Sebuah pelanggaran kecil yang dimaafkan oleh situasinya. Rizky melihat kekacauan di meja, tetapi ekspresinya tetap tenang. Matanya fokus. Ia tidak panik, tidak gugup, dan insiden kopi menjadi titik balik. Sejak saat itu, Clara tidak lagi melihat Rizky sebagai bagian dari perabotan kantor. Ia mulai melihatnya sebagai sebuah anomali yang menarik. Clara mulai mengembangkan kebiasaan baru, observasi terperinci. Dari balik meja besarnya atau melalui kaca ruangan, matanya selalu menangkap pergerakan Rizky.
Pengamatan rutin, rasa hormat. Clara memperhatikan cara Rizky berinteraksi dengan orang lain. Staf senior seringkali memerintahnya dengan nada meremehkan, tetapi Rizky selalu merespons dengan sopan, tulus, dan tidak pernah menunjukkan rasa dendam. Ia melayani semua orang dengan tingkat hormat yang sama, dari CEO hingga petugas keamanan malam. Pengamatan personal, detail kecil. Suatu pagi, Clara menemukan sebuah catatan kecil di samping botol vitaminnya. Bukan hanya pengingat untuk membeli yang baru seperti di bab sebelumnya, tetapi kali ini bunyinya, "Bu, jika Anda minum ini sebelum sarapan, penyerapan zat besi Anda tidak maksimal. Mohon coba minum setelah makan siang." Clara tertegun. Itu adalah informasi medis yang valid, dan ia bertanya-tanya, bagaimana seorang OB bisa begitu perhatian dan tahu tentang kesehatan detailnya. Pengamatan personal, detail kecil. Suatu pagi, Clara menemukan sebuah catatan kecil di samping botol vitaminnya. Bukan hanya pengingat untuk membeli yang baru seperti di bab sebelumnya, tetapi kali ini bunyinya, "Bu, jika Anda minum ini sebelum sarapan, penyerapan zat besi Anda tidak maksimal. Mohon coba minum setelah makan siang." Clara tertegun. Itu adalah informasi medis yang valid. Malam itu, dinginnya AC di lantai 20 terasa menggigit. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.30 WIB. Gedung kantor Wijaya Group yang megah sudah sepi. Lampu-lampu di sebagian besar bilik sudah padam, menyisakan pencahayaan minimal untuk keamanan. Clara yang sedang menyelesaikan beberapa dokumen larut malam merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk membuat teh herbal di pantry eksekutif. Saat ia mendekati area pantry, ia mendengar suara lirih. Bukan suara telepon atau musik, melainkan gumaman pelan, seperti seseorang sedang menghafal. Clara melangkah perlahan dan menemukan Rizky. Rizky sudah mengganti seragam birunya dengan kaos polo sederhana yang sedikit usang dan celana jeans. Ia duduk di kursi OB di sudut, tangannya memegang pulpen, dan di depannya terhampar dua tumpukan buku yang mencolok. Satu adalah modul ujian kesetaraan paket C, dan yang lainnya adalah buku teks tebal bertajuk Pengantar Teknik Sipil dan Arsitektur. Ia begitu fokus menggarisbawahi poin penting sehingga tidak menyadari kehadiran Clara. Clara tidak menyela. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati. Ia melihat perjuangan dalam setiap garis bawah dan setiap kerutan di dahi Rizky. Ia melihat ambisi murni, jauh dari kemewahan dan kesenangan yang biasa ia lihat di lingkarannya. Akhirnya Rizky mendongak, merasakan pergerakan. Wajahnya langsung pucat dan memerah karena malu. Ia dengan gerakan cepat dan canggung mencoba menumpuk dan menyembunyikan buku-bukunya di balik tubuhnya. "Bu Clara, maafkan saya. Saya akan segera pulang. Saya hanya..." Rizky terbata-bata, takut dianggap menyalahgunakan fasilitas kantor. Clara berjalan mendekat. Ia tidak tersenyum, tetapi matanya memancarkan kelembutan yang jarang ia tunjukkan. "Jangan disembunyikan, Rizky." Setelah pengakuan di pantry, atmosfer di lantai 20 berubah total. Interaksi antara Clara dan Rizky menjadi lebih personal, lebih intens, meskipun tetap dalam bingkai profesional di depan karyawan lain. Perhatian simetris. Rizky kini lebih berani. Ia tidak hanya meninggalkan catatan vitamin, tetapi juga secara rutin mengganti bunga baby's breath di meja Clara, memastikan bunga itu selalu segar, simbol dari kemurnian yang ia lihat pada Clara. Ia juga menyiapkan teh peppermint untuk Clara sebelum rapat-rapat penting, karena ia tahu teh itu membantu meredakan sakit kepala migrain Clara. Clara membalasnya dengan cara yang tak terduga. Ia mulai meninggalkan buku-buku tentang arsitektur dan bisnis di laci mejanya, pura-pura lupa, dan berharap Rizky akan melihat dan meminjamnya. Ia juga mulai menanyakan pendapat Rizky secara informal tentang tata letak kantor, berpura-pura membutuhkan perspektif dari sisi lapangan. Insiden kontak fisik. Ketegangan emosional mencapai puncaknya pada suatu sore yang sibuk.
Clara harus bergegas menuju lobi untuk menjemput klien penting yang datang mendadak. Ia membawa portofolio desain yang tebal dan berjalan cekat dengan stiletto mahalnya. Di area koridor utama, Rizky baru saja selesai mengepel lantai, dan meskipun ia telah memasang rambu kuning, sisa kelembaban di lantai marmer tetap ada. Saat Clara melangkah cepat, kakinya tergelincir di lantai yang licin. Tubuhnya terhuyung, portofolio di tangannya terbang, dan ia bersiap untuk jatuh dengan memalukan di depan beberapa karyawan yang baru saja pulang. Sentuhan refleks, Rizky yang hanya berjarak 1 meter bereaksi dalam sepersekian detik. Ia melepaskan pegangan alat pelnya dan menerjang, dengan cepat meraih pinggang Clara dan bahunya untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Mereka berdiri sangat dekat. Wajah Rizky hanya berjarak beberapa inci dari wajah Clara. Clara bisa merasakan panas tubuh Rizky, kekuatannya yang tak terduga, dan detak jantungnya yang berdebar kencang. Tentu, saya akan melanjutkan kisah Clara dan Rizky, fokus pada bab 7 hingga bab 11 dengan detail yang mendalam dan durasi masing-masing sekitar 15 menit. Kita lewati bab 6, kencan di warung sate, dan langsung ke bab 7, badai gosip, sesuai alur yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan asumsi, mereka sudah memulai hubungan romantis di luar kantor. Bab 7, badai gosip di perusahaan dan ujian reputasi, durasi kira-kira 15 menit. Hubungan rahasia Clara dan Rizky di luar kantor tidak bisa bertahan lama. Malam kencan di warung sate, kunjungan mendadak Clara ke perpustakaan umum tempat Rizky belajar, dan senyum yang terlalu hangat di lift, semua menjadi pemicu kecurigaan. Bencana terjadi ketika salah satu manajer senior, Pak Herman, yang dikenal bermulut tajam dan ambisius, secara tidak sengaja mempergoki Clara dan Rizky di luar kantor. Mereka sedang berbagi es krim di taman kota, tertawa lepas, jauh dari aura CEO dan OB. Keesokan harinya, lantai 20 menjadi sarang lebah yang berdengung keras. Gosip menyebar liar dan cepat. Spekulasi karyawan, mulai dari sinis, Rizky hanya mengincar harta janda kaya itu, hingga meremehkan, Clara pasti sedang mencari sensasi, turun kelas begini. Tekanan sosial. Sahabat-sahabat Clara yang berasal dari kalangan elit segera menelpon. Mereka khawatir. Clara, kamu merusak citra dirimu sendiri. Orang akan berpikir kamu gila. Kami tidak peduli hartamu, tapi pria itu. Reaksi Dewan Direksi. Bahkan beberapa anggota Dewan Direksi senior secara halus menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Clara tentang pilihan personal yang berpotensi mempengaruhi image perusahaan. Tekanan ini sangat berat bagi Clara, tetapi jauh lebih berat bagi Rizky. Ia merasakan tatapan sinis, bisikan meremehkan, dan bahkan ejekan langsung dari beberapa staf yang dulu ia layani. Setelah pernyataan Clara, Pak Herman, manajer senior yang iri, merasa tersudut. Ia memutuskan untuk menghancurkan Rizky dengan cara kotor. Malam harinya, sebuah flash drive berisi informasi sensitif mengenai rencana penawaran tender Wijaya Group menghilang dari laci meja salah satu sekretaris. Keesokan paginya, Pak Herman menuduh Rizky mencurinya. Saya melihat Rizky di area ini larut malam, jauh setelah jam kerjanya, tuduh Herman di depan beberapa manajer lainnya. Pria ini punya motivasi jelas. Dia ingin memeras atau menjual info ini untuk mendapatkan uang agar bisa kuliah. Rizky ditarik ke ruang interogasi, bukan oleh keamanan, tetapi oleh Herman sendiri yang ingin mengambil kendali. Rizky, meskipun ketakutan, tetap tenang dan mempertahankan kejujuran. Saya memang di sana, Pak, tapi saya sedang belajar. Saya tidak pernah menyentuh laci atau flash drive itu, bantah Rizky. Clara yang dipanggil mendadak masuk ke ruangan. Ia tidak bersuara keras, tetapi auranya membuat ruangan terasa dingin. Tunjukkan bukti konkretnya, Herman, perintah Clara. Herman menyajikan rekaman CCTV yang memang menunjukkan Rizky di dekat area itu, tetapi tidak ada adegan ia mengambil flash drive. Clara tahu Rizky tidak akan melakukan hal serendah itu.
Kepercayaannya pada karakter Rizky sudah mutlak. Rizky tanya Clara, apakah ada saksi yang melihatmu di pantry tadi malam saat Herman menuduhmu mencuri di laci? Rizky menggeleng, tidak ada, Bu. Tapi, saya yakin flash drive itu tidak diambil dari laci. Laci itu tidak terkunci. Dan jika saya melihatnya, saya akan melaporkannya. Clara berpikir keras. Ia tahu Rizky tidak akan bohong. Ia kembali ke rekaman CCTV. Ia melihat Rizky fokus pada bukunya. Ia kemudian melihat Herman berjalan di lorong tak lama setelah Rizky meninggalkan area itu. Herman, cari di tempat lain. Rizky tidak bersalah, tegas Clara. Herman mendengus. Clara, ini konyol. Kamu membela OB karena dia pacarmu? Itu sangat tidak profesional. Clara menatapnya tajam. Aku membelanya karena setelah badai gosip dan tuduhan, Clara memutuskan untuk secara resmi mendukung mimpi Rizky, tetapi dengan cara yang menjaga martabat Rizky. Clara memanggil Rizky ke kantornya, bukan untuk membersihkan, tetapi untuk berdiskusi tentang masa depannya. Aku akan memberimu sesuatu, Rizky, kata Clara, meletakkan berkas di meja. Bukan uang dan bukan pekerjaan di sini. Ini adalah beasiswa penuh untuk teknik sipil di Universitas Bintang, program kelas malam yang kamu inginkan. Rizky menatapnya, matanya berkaca-kaca. Bu Clara, saya tidak bisa menerima ini. Saya harus menabung sendiri. Dengar, potong Clara. Ini bukan hadiah, ini investasi. Aku akan membiayainya, tetapi kamu harus bekerja keras. Jika nilaimu turun, beasiswa ini akan hilang. Dan yang terpenting, kamu harus tetap bekerja sebagai office boy di sini sampai kamu lulus sebagai syarat utama. Clara tahu Rizky butuh pekerjaan untuk martabatnya. Dengan bekerja, Rizky tidak akan merasa bergantung dan beasiswa itu akan terasa seperti penghargaan atas kerja kerasnya, bukan sedekah. Rizky dengan suara tercekat menerima tawaran itu. Saya janji, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan lulus dengan nilai terbaik. Malam belajar. Sejak saat itu, setiap malam setelah kantor sepi, ruang CEO Clara berubah menjadi ruang belajar. Clara yang memiliki background bisnis dan ekonomi, membantu Rizky memahami manajemen proyek dan keuangan yang relevan dengan teknik sipil. Rizky, dengan kecerdasan alaminya, membantu Clara memecahkan masalah logika dan melihat solusi dari sudut pandang yang lebih praktis dan membumi. Malam-malam itu menjadi intim secara intelektual. Mereka tertawa, berdebat, dan saling mengagumi pikiran satu. Setelah 6 bulan hubungan rahasia dan malam belajar, tibalah acara sosial terpenting tahunan, Gala Amal Wijaya Group. Clara memutuskan, ini adalah saatnya untuk mengumumkan hubungan mereka di depan semua orang yang pernah meremehkan. Clara tidak hanya membawa Rizky, ia membelikannya setelan jas tuxedo klasik yang pas di tubuhnya. Rizky tampak gagah, tetapi kecanggungannya terlihat jelas di antara lautan berlian dan dasi mahal. Rizky, ingat, mereka hanya melihat label, tapi kamu adalah berlian yang sesungguhnya. Santai, bisik Clara, memegang erat tangannya. Saat mereka memasuki ruangan, bisikan segera dimulai. Semua mata tertuju pada Clara dan pasangannya yang semua orang kenali sebagai office boy di lantai 20. Di tengah acara, Tuan Sutoyo, seorang investor tua yang berpengaruh dan terkenal snob, mendekati Clara. Clara yang manis, siapa ini? Apakah ini personal asisten barumu? Cukup menarik seleramu sekarang. Atau apakah dia valet yang tersesat? Ejek Tuan Sutoyo dengan senyum meremehkan. Suaranya cukup keras didengar beberapa orang di sekitarnya. Rizky merasakan panas di wajahnya. Ia hendak meminta maaf dan mundur, tetapi Clara menggenggam tangannya begitu erat hingga ia tidak bisa bergerak. Clara menatap Tuan Sutoyo dengan mata tajam, memancarkan power yang tak terbantahkan. Deklarasi. Tuan Sutoyo, suara Clara jelas dan lantang menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Perkenalkan, ini Rizky Maulana. Dia bukan asisten dan dia juga bukan valet. Clara tersenyum.
Senyumnya kali ini murni dari hati. Dia adalah pria yang akan saya nikahi. Sutoyo terperangah. Kerumunan orang di sekitar mereka membeku. Clara melanjutkan, suaranya kini penuh emosi. Dia adalah pria yang setiap malam belajar untuk mengejar mimpinya. Dia adalah pria yang melihat saya sebagai Clara, bukan Wijaya Group. Dia mungkin membersihkan lantai kantor Tuan Sutoyo, tapi dia adalah satu-satunya orang yang berhasil membersihkan hati saya dari kebohongan dan kesepian. Dan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang kita semua miliki di sini. Setelah badai emosi di Gala Amal, Clara dan Rizky kembali ke apartemen penthouse mewah Clara. Keheningan menyelimuti mereka. Keheningan yang jauh lebih dalam daripada yang ada di kantor. Rizky masih dalam tuxedo pinjaman, berdiri canggung di ruang tamu marmar. Clara, kenapa kamu melakukan itu? Kamu tidak perlu berkorban reputasi untukku. Clara mendekat. Ia melepaskan perhiasan berliannya satu persatu, meletakkannya di meja. Ia melepaskan dress mewahnya, menggantinya dengan jubah sutra yang sederhana. Aku tidak berkorban, Rizky. Aku membuat pilihan, jawab Clara, menatapnya dengan mata serius. Aku pernah menikah dengan orang kaya dan berkuasa. Aku tahu rasanya dikhianati dan merasa hampa di antara tumpukan kemewahan. Kamu memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, kejujuran total. Clara bercerita tentang kepahitan masa lalunya, bagaimana ia membangun dinding tebal untuk melindungi dirinya. Rizky, dengan bunga liar dan secangkir teh peppermintnya, berhasil meruntuhkan dinding itu tanpa dia sadari. Rizky berjalan ke arahnya. Ia meraih tangan Clara, bukan dengan keraguan OB, tetapi dengan keyakinan seorang pria. Clara, aku tidak akan pernah bisa menandingi kekayaanmu, tapi aku akan menjadi pria yang sepadan dengan cintamu. Aku tidak mencintai CEO Wijaya Group. Aku mencintai wanita yang terselamatkan oleh secangkir kopi yang tumpah, ujar Rizky. Mereka berpelukan. Pelukan ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah ikrar. Sebuah janji bahwa cinta mereka akan selalu lebih kuat daripada kelas sosial atau harta benda. Monolog batin Rizky. Aku mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi aku punya hatinya. Dan itu adalah kontrak seumur hidup yang tak ternilai. Mereka menghabiskan sisa malam itu, tidak dalam kemewahan, tetapi dalam keintiman yang dalam, mendiskusikan rencana masa depan mereka, bukan sebagai CEO dan OB, tetapi beberapa bulan berlalu. Rizky telah bekerja keras. Ia berhasil mempertahankan IPK tinggi di kuliah malamnya dan masih bekerja sebagai office boy di Wijaya Group. Staf kantor kini menghormatinya, bukan karena ia kekasih CEO, tetapi karena ia membuktikan integritasnya dan ambisinya. Clara memberikan Rizky waktu untuk merasa utuh dan siap, bukan terburu-buru. Namun, ia tahu sudah waktunya. Rizky, di tengah kesibukan ujian akhir semester dan pekerjaan, merencanakan lamaran. Ia tidak akan melakukannya di restoran mewah atau di atas kapal pesiar. Ia memilih tempat yang penuh makna bagi mereka. Pantry eksekutif yang sunyi, tempat insiden kopi pahit terjadi, dan tempat rahasia mereka belajar bersama. Sore itu, Rizky meminta Clara menemuinya di pantry setelah jam kantor. Clara datang, sedikit penasaran mengapa ia harus bertemu di sana. Ketika Clara masuk, pantry itu tidak kosong. Rizky telah mendekorasinya secara sederhana. Lampu string kecil yang hangat, beberapa kuntum bunga baby's breath segar, dan sebuah nampan berisi teh peppermint hangat. Di tengah meja ada sesuatu yang berkilauan. Rizky berdiri, mengenakan seragam OB-nya yang rapi, yang ia anggap sebagai seragam paling jujur yang pernah ia miliki. Ia tidak ingin menyembunyikan masa lalunya. Clara, mulai Rizky, suaranya sedikit bergetar. Aku ingat dulu aku bilang ruangan ini butuh sesuatu yang tumbuh sendiri, bukan yang dibeli.
Aku ingin menjadi sesuatu yang tumbuh bersamamu. Ia berlutut. Tidak ada kotak beludru, tetapi di tangannya ada kotak kecil dari kayu pinus yang ia buat sendiri. Di dalamnya bukan berlian 5 karat, melainkan sebuah cincin perak polos yang diukir sederhana, simbol kemurnian dan kesederhanaan. Clara Wijaya, kata Rizky menatapnya lurus. Aku tidak punya saham atau obligasi untuk kutawarkan. Aku tidak punya gelar sarjana saat ini. Yang aku punya hanyalah diriku, hatiku, dan janji bahwa aku akan selalu setia, jujur, dan mendukung semua mimpimu, baik dalam bisnis maupun pribadi. Berita pernikahan Clara dan Rizky mengguncang kalangan elit Jakarta. Media berspekulasi, apakah ada perjanjian pranikah yang besar? Apakah Rizky menandatangani klausul pengabaian harta? Clara dan Rizky memutuskan untuk mengadakan upacara yang mencerminkan cinta mereka, sederhana, intim, dan penuh makna. Dekorasi dan lokasi. Pernikahan diadakan di taman kecil milik Clara, dihiasi dengan bunga-bunga baby's breath dan sunflower yang tumbuh liar, jauh dari mawar impor yang mahal. Gaun dan jas. Clara mengenakan gaun sederhana dari sutra putih, tanpa berlian mencolok, hanya kalung perak yang dihadiahkan Rizky. Rizky mengenakan setelan jas terbaiknya, tetapi ia meminta agar ia difoto khusus dengan seragam OB-nya yang dibingkai sebagai pengingat akan awal mula mereka. Janji pernikahan. Janji yang mereka tukarkan bukanlah tentang pembagian aset atau bisnis. Janji Clara. Aku berjanji akan selalu melihat dan mencintai jiwamu Rizky, bukan seragammu, bukan gelarmu, dan bukan uangmu. Aku akan menjadi penyemangat terbesarmu, bahkan saat kamu merasa tidak punya apa-apa. Janji Rizky. Aku berjanji akan selalu membuatmu merasa aman dan dicintai. Aku akan selalu menjadi pria yang jujur dan rendah hati yang kamu temui di pantry itu. Dan aku akan selalu memastikan kebahagiaanmu adalah prioritas utama. Epilog, 1 tahun kemudian. Setahun setelah pernikahan mereka, Rizky lulus dari kuliah malamnya dengan predikat cum laude. Ia tidak langsung diangkat menjadi manajer di Wijaya Group. Sebaliknya, ia melamar pekerjaan di sebuah firma arsitektur kecil, ingin memulai karirnya dari bawah, sesuai dengan kemandiriannya. Clara mendukung penuh. Clara, di sisi lain, menjadi CEO yang lebih lembut dan empatik. Ia memperkenalkan program beasiswa di Wijaya Group untuk staf non-eksekutif yang memiliki ambisi seperti Rizky. Suatu malam, Clara dan Rizky duduk di balkon apartemen. Clara memegang tangan Rizky yang kapalan karena bekerja di lapangan dan buku-buku. Dulu aku pikir bahagia itu artinya tidak pernah kekurangan. Sekarang aku tahu bahagia itu artinya tidak pernah sendirian. Denganmu, bisik Clara. Rizky mencium tangannya. Aku mencintaimu, Clara. Office boy ini tidak akan pernah berhenti mencintai CEO-nya. Kisah cinta mereka membuktikan bahwa kesetiaan dan kejujuran hati adalah aset paling berharga, mengalahkan semua kekayaan dunia. Clara Wijaya, CEO Wijaya Group, memasuki kantornya di lantai 20. Bau latte mahal yang baru diseduh menyambutnya. Dari balik dinding kaca kristal, pemandangan Jakarta membentang, tak lebih dingin dari suasana hatinya. Clara adalah definisi power, usia 28, janda, dan kekayaan yang tak terhitung.
Namun, di balik jas haute couture dan raut wajah tanpa ekspresi, ia adalah seorang ratu yang kesepian, terisolasi oleh tingginya kedudukan dan pengkhianatan di pernikahan pertamanya. Pagi itu, Clara sedang terburu-buru. Ia harus meninjau presentasi penting. Sambil berjalan menuju mejanya yang luas, pandangannya tertuju pada satu hal. Di meja kerjanya yang selalu rapi sempurna, terdapat sebuah vas kristal berisi 3 kuntung bunga baby's breath berwarna putih bersih. Itu bukan bunga rutin dari dekorator kantor, melainkan bunga liar yang sederhana, terselip di antara pulpen mahalnya. Clara mengerutkan kening, siapa yang berani-beraninya mengubah dekorasi tanpa izin? Tepat saat ia hendak memanggil asistennya, matanya menangkap sosok Rizky. Rizky Maulana, 24, office boy OB yang bertanggung jawab atas lantai eksekutif, baru saja selesai menyemprotkan pengharum ruangan minimalis yang Clara suka. Ia mengenakan seragam biru kebanggaannya, membungkuk sopan dan bergegas pergi. Ia adalah pemuda yang selalu bergerak seperti bayangan, efisien, tak terlihat dan tanpa celah. Clara memanggilnya kembali, "Rizky." Rizky berbalik, kaget karena dipanggil langsung oleh Big Boss. "Ya Bu Clara?" Ia menunduk, siap dimarahi. "Bunga ini?" tanya Clara. Suaranya sedingin es. "Dari mana?" Rizky, alih-alih panik, mengangkat wajahnya dengan senyum tulus yang membuat udara di ruang CEO tiba-tiba terasa lebih hangat. "Maaf Bu, saya tadi membersihkan balkon gudang di lantai atas. Bunga ini tumbuh liar di celah beton. Pagi ini ada embunnya, cantik sekali." Tentu, mari kita kembangkan bab 2 dan bab 3 dengan detail yang lebih panjang dan mendalam, sesuai permintaan Anda. Bab 2, insiden kopi pahit dan ketenangan yang menyelamatkan. Durasi kira-kira 15 menit. Pagi di lantai 20 Wijaya Group terasa seperti sarang lebah yang berdengung keras. Clara hari ini harus menutup negosiasi properti terbesar dalam sejarah perusahaan, proyek Skyline Oasis. Sebuah kontrak fisik setebal 50 halaman terhampar di meja kacanya, berisi klausul-klausul raksasa yang harus ia hafal sebelum pukul 10 pagi. Clara mondar-mandir. Rasa cemas dan tekanan membuatnya mudah tersinggung. Ia baru saja meneguk kopi panasnya ketika ponsel di saku blazernya berdering. Panggilan darurat dari salah satu direktur yang panik di lantai bawah. Dengan gerakan panik untuk meraih ponselnya, siku Clara menyenggol cangkir kopi panasnya hingga tumpah. Gerebruh, bencana. Cairan coklat pekat itu langsung membanjiri meja, meluap ke atas tumpukan dokumen kontrak asli Skyline Oasis. Tinta di halaman pertama, termasuk bagian penentu harga dan tanggal penandatanganan, langsung menyebar dan luntur. Clara membeku di tempat, napasnya tertahan. Ini adalah dokumen asli, tidak ada salinan cetak di lantai ini. Kegagalan ini bisa merusak citra profesionalnya, bahkan mengancam deal triliunan itu. Kepalanya mulai berputar, merasakan kepanikan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Rizky, yang sedang melewati koridor dan mendengar bunyi tumpahan, masuk tanpa izin. Sebuah pelanggaran kecil yang dimaafkan oleh situasinya. Rizky melihat kekacauan di meja, tetapi ekspresinya tetap tenang. Matanya fokus. Ia tidak panik, tidak gugup, dan insiden kopi menjadi titik balik. Sejak saat itu, Clara tidak lagi melihat Rizky sebagai bagian dari perabotan kantor. Ia mulai melihatnya sebagai sebuah anomali yang menarik. Clara mulai mengembangkan kebiasaan baru, observasi terperinci. Dari balik meja besarnya atau melalui kaca ruangan, matanya selalu menangkap pergerakan Rizky. Pengamatan rutin, rasa hormat. Clara memperhatikan cara Rizky berinteraksi dengan orang lain. Staf senior seringkali memerintahnya dengan nada meremehkan, tetapi Rizky selalu merespons dengan sopan, tulus, dan tidak pernah menunjukkan rasa dendam. Ia melayani semua orang dengan tingkat hormat yang sama, dari CEO hingga petugas keamanan malam.
Pengamatan personal, detail kecil. Suatu pagi, Clara menemukan sebuah catatan kecil di samping botol vitaminnya. Bukan hanya pengingat untuk membeli yang baru seperti di bab sebelumnya, tetapi kali ini bunyinya, "Bu, jika Anda minum ini sebelum sarapan, penyerapan zat besi Anda tidak maksimal. Mohon coba minum setelah makan siang." Clara tertegun. Itu adalah informasi medis yang valid, dan ia bertanya-tanya, bagaimana seorang OB bisa begitu perhatian dan tahu tentang kesehatan detailnya. Pengamatan personal, detail kecil. Suatu pagi, Clara menemukan sebuah catatan kecil di samping botol vitaminnya. Bukan hanya pengingat untuk membeli yang baru seperti di bab sebelumnya, tetapi kali ini bunyinya, "Bu, jika Anda minum ini sebelum sarapan, penyerapan zat besi Anda tidak maksimal. Mohon coba minum setelah makan siang." Clara tertegun. Itu adalah informasi medis yang valid. Malam itu, dinginnya AC di lantai 20 terasa menggigit. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.30 WIB. Gedung kantor Wijaya Group yang megah sudah sepi. Lampu-lampu di sebagian besar bilik sudah padam, menyisakan pencahayaan minimal untuk keamanan. Clara yang sedang menyelesaikan beberapa dokumen larut malam merasa sangat lelah. Ia memutuskan untuk membuat teh herbal di pantry eksekutif. Saat ia mendekati area pantry, ia mendengar suara lirih. Bukan suara telepon atau musik, melainkan gumaman pelan, seperti seseorang sedang menghafal. Clara melangkah perlahan dan menemukan Rizky. Rizky sudah mengganti seragam birunya dengan kaos polo sederhana yang sedikit usang dan celana jeans. Ia duduk di kursi OB di sudut, tangannya memegang pulpen, dan di depannya terhampar dua tumpukan buku yang mencolok. Satu adalah modul ujian kesetaraan paket C, dan yang lainnya adalah buku teks tebal bertajuk Pengantar Teknik Sipil dan Arsitektur. Ia begitu fokus menggarisbawahi poin penting sehingga tidak menyadari kehadiran Clara. Clara tidak menyela. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati. Ia melihat perjuangan dalam setiap garis bawah dan setiap kerutan di dahi Rizky. Ia melihat ambisi murni, jauh dari kemewahan dan kesenangan yang biasa ia lihat di lingkarannya. Akhirnya Rizky mendongak, merasakan pergerakan. Wajahnya langsung pucat dan memerah karena malu. Ia dengan gerakan cepat dan canggung mencoba menumpuk dan menyembunyikan buku-bukunya di balik tubuhnya. "Bu Clara, maafkan saya." "Saya akan segera pulang. Saya hanya..." Rizky terbata-bata, takut dianggap menyalahgunakan fasilitas kantor. Clara berjalan mendekat. Ia tidak tersenyum, tetapi matanya memancarkan kelembutan yang jarang ia tunjukkan. "Jangan disembunyikan, Rizky." Setelah pengakuan di pantry, atmosfer di lantai 20 berubah total. Interaksi antara Clara dan Rizky menjadi lebih personal, lebih intens, meskipun tetap dalam bingkai profesional di depan karyawan lain. Perhatian simetris. Rizky kini lebih berani. Ia tidak hanya meninggalkan catatan vitamin, tetapi juga secara rutin mengganti bunga baby's breath di meja Clara, memastikan bunga itu selalu segar, simbol dari kemurnian yang ia lihat pada Clara. Ia juga menyiapkan teh peppermint untuk Clara sebelum rapat-rapat penting, karena ia tahu teh itu membantu meredakan sakit kepala migrain Clara. Clara membalasnya dengan cara yang tak terduga. Ia mulai meninggalkan buku-buku tentang arsitektur dan bisnis di laci mejanya, pura-pura lupa, dan berharap Rizky akan melihat dan meminjamnya. Ia juga mulai menanyakan pendapat Rizky secara informal tentang tata letak kantor, berpura-pura membutuhkan perspektif dari sisi lapangan. Insiden kontak fisik. Ketegangan emosional mencapai puncaknya pada suatu sore yang sibuk. Clara harus bergegas menuju lobi untuk menjemput klien penting yang datang mendadak. Ia membawa portofolio desain yang tebal dan berjalan cekat dengan stiletto mahalnya. Di area koridor utama, Rizky baru saja selesai mengepel lantai, dan meskipun ia telah memasang rambu kuning, sisa kelembaban di lantai marmer tetap ada. Saat Clara melangkah cepat, kakinya tergelincir di lantai yang licin. Tubuhnya terhuyung. Portofolio di tangannya terbang.
dan ia bersiap untuk jatuh dengan memalukan di depan beberapa karyawan yang baru saja pulang. Sentuhan refleks, Rizky yang hanya berjarak 1 meter bereaksi dalam sepersekian detik. Ia melepaskan pegangan alat pelnya dan menerjang, dengan cepat meraih pinggang Clara dan bahunya untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Mereka berdiri sangat dekat. Wajah Rizky hanya berjarak beberapa inci dari wajah Clara. Clara bisa merasakan panas tubuh Rizky, kekuatannya yang tak terduga, dan detak jantungnya yang berdebar kencang. Tentu, saya akan melanjutkan kisah Clara dan Rizky. Fokus pada bab 7 hingga bab 11 dengan detail yang mendalam dan durasi masing-masing sekitar 15 menit. Kita lewati bab 6, Kencan di warung sate, dan langsung ke bab 7, Badai Gosip, sesuai alur yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan asumsi, mereka sudah memulai hubungan romantis di luar kantor. Bab 7, Badai Gosip di perusahaan dan ujian reputasi. Durasi kira-kira 15 menit. Hubungan rahasia Clara dan Rizky di luar kantor tidak bisa bertahan lama. Malam kencan di warung sate, kunjungan mendadak Clara ke perpustakaan umum tempat Rizky belajar, dan senyum yang terlalu hangat di lift, semua menjadi pemicu kecurigaan. Bencana terjadi ketika salah satu manajer senior, Pak Herman, yang dikenal bermulut tajam dan ambisius, secara tidak sengaja mempergoki Clara dan Rizky di luar kantor. Mereka sedang berbagi es krim di taman kota, tertawa lepas, jauh dari aura CEO dan OB. Keesokan harinya, lantai 20 menjadi sarang lebah yang berdengung keras. Gosip menyebar liar dan cepat. Spekulasi karyawan, mulai dari sinis, Rizky hanya mengincar harta janda kaya itu, hingga meremehkan, Clara pasti sedang mencari sensasi, turun kelas begini. Tekanan sosial, sahabat-sahabat Clara yang berasal dari kalangan elit segera menelpon. Mereka khawatir, Clara, kamu merusak citra dirimu sendiri. Orang akan berpikir kamu gila. Kami tidak peduli hartamu, tapi pria itu. Reaksi Dewan Direksi. Bahkan beberapa anggota Dewan Direksi senior secara halus menyampaikan kekhawatiran mereka kepada Clara tentang pilihan personal yang berpotensi mempengaruhi image perusahaan. Tekanan ini sangat berat bagi Clara, tetapi jauh lebih berat bagi Rizky. Ia merasakan tatapan sinis, bisikan meremehkan, dan bahkan ejekan langsung dari beberapa staf yang dulu ia layani. Setelah pernyataan Clara, Pak Herman, manajer senior yang iri, merasa tersudut. Ia memutuskan untuk menghancurkan Rizky dengan cara kotor. Malam harinya, sebuah flash drive berisi informasi sensitif mengenai rencana penawaran tender Wijaya Group menghilang dari laci meja salah satu sekretaris. Keesokan paginya, Pak Herman menuduh Rizky mencurinya. Saya melihat Rizky di area ini larut malam, jauh setelah jam kerjanya, tuduh Herman di depan beberapa manajer lainnya. Pria ini punya motivasi jelas. Dia ingin memeras atau menjual info ini untuk mendapatkan uang agar bisa kuliah. Rizky ditarik ke ruang interogasi, bukan oleh keamanan, tetapi oleh Herman sendiri yang ingin mengambil kendali. Rizky, meskipun ketakutan, tetap tenang dan mempertahankan kejujuran. Saya memang di sana, Pak, tapi saya sedang belajar. Saya tidak pernah menyentuh laci atau flash drive itu, bantah Rizky. Clara yang dipanggil mendadak masuk ke ruangan. Ia tidak bersuara keras, tetapi auranya membuat ruangan terasa dingin. Tunjukkan bukti konkretnya, Herman, perintah Clara. Herman menyajikan rekaman CCTV yang memang menunjukkan Rizky di dekat area itu, tetapi tidak ada adegan ia mengambil flash drive. Clara tahu Rizky tidak akan melakukan hal serendah itu. Kepercayaannya pada karakter Rizky sudah mutlak. Rizky tanya Clara, apakah ada saksi yang melihatmu di pantry tadi malam saat Herman menuduhmu mencuri di laci? Rizky menggeleng, tidak ada, Bu. Tapi saya yakin flash drive itu tidak diambil dari laci. Laci itu tidak terkunci. Dan jika saya melihatnya, saya akan melaporkannya. Clara berpikir keras. Ia tahu Rizky tidak akan bohong. Ia kembali ke rekaman CCTV.
Ia melihat Rizky fokus pada bukunya. Ia kemudian melihat Herman berjalan di lorong tak lama setelah Rizky meninggalkan area itu. "Herman, cari di tempat lain. Rizky tidak bersalah," tegas Clara. Herman mendengus. "Clara, ini konyol. Kamu membela OB karena dia pacarmu? Itu sangat tidak profesional." Clara menatapnya tajam. "Aku membelanya karena..." Setelah badai gosip dan tuduhan, Clara memutuskan untuk secara resmi mendukung mimpi Rizky, tetapi dengan cara yang menjaga martabat Rizky. Clara memanggil Rizky ke kantornya, bukan untuk membersihkan, tetapi untuk berdiskusi tentang masa depannya. "Aku akan memberimu sesuatu, Rizky," kata Clara, meletakkan berkas di meja. "Bukan uang dan bukan pekerjaan di sini. Ini adalah beasiswa penuh untuk teknik sipil di Universitas Bintang, program kelas malam yang kamu inginkan." Rizky menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Bu Clara, saya tidak bisa menerima ini. Saya harus menabung sendiri." "Dengar," potong Clara. "Ini bukan hadiah, ini investasi. Aku akan membiayainya, tetapi kamu harus bekerja keras. Jika nilaimu turun, beasiswa ini akan hilang. Dan yang terpenting, kamu harus tetap bekerja sebagai office boy di sini sampai kamu lulus sebagai syarat utama." Clara tahu Rizky butuh pekerjaan untuk martabatnya. Dengan bekerja, Rizky tidak akan merasa bergantung dan beasiswa itu akan terasa seperti penghargaan atas kerja kerasnya, bukan sedekah. Rizky dengan suara tercekat menerima tawaran itu. "Saya janji, saya tidak akan mengecewakan Anda. Saya akan lulus dengan nilai terbaik." Malam belajar. Sejak saat itu, setiap malam setelah kantor sepi, ruang CEO Clara berubah menjadi ruang belajar. Clara yang memiliki background bisnis dan ekonomi, membantu Rizky memahami manajemen proyek dan keuangan yang relevan dengan teknik sipil. Rizky, dengan kecerdasan alaminya, membantu Clara memecahkan masalah logika dan melihat solusi dari sudut pandang yang lebih praktis dan membumi. Malam-malam itu menjadi intim secara intelektual. Mereka tertawa, berdebat, dan saling mengagumi pikiran satu. Setelah 6 bulan hubungan rahasia dan malam belajar, tibalah acara sosial terpenting tahunan, Gala Amal Wijaya Group. Clara memutuskan, ini adalah saatnya untuk mengumumkan hubungan mereka di depan semua orang yang pernah meremehkan. Clara tidak hanya membawa Rizky, ia membelikannya setelan jas tuxedo klasik yang pas di tubuhnya. Rizky tampak gagah, tetapi kecanggungannya terlihat jelas di antara lautan berlian dan dasi mahal. "Rizky, ingat, mereka hanya melihat label, tapi kamu adalah berlian yang sesungguhnya." "Santai," bisik Clara, memegang erat tangannya. Saat mereka memasuki ruangan, bisikan segera dimulai. Semua mata tertuju pada Clara dan pasangannya yang semua orang kenali sebagai office boy di lantai 20. Di tengah acara, Tuan Sutoyo, seorang investor tua yang berpengaruh dan terkenal snob, mendekati Clara. "Clara yang manis, siapa ini? Apakah ini personal asisten barumu? Cukup menarik seleramu sekarang. Atau apakah dia valet yang tersesat?" Ejek Tuan Sutoyo dengan senyum meremehkan. Suaranya cukup keras didengar beberapa orang di sekitarnya. Rizky merasakan panas di wajahnya. Ia hendak meminta maaf dan mundur, tetapi Clara menggenggam tangannya begitu erat hingga ia tidak bisa bergerak. Clara menatap Tuan Sutoyo dengan mata tajam, memancarkan power yang tak terbantahkan. "Deklarasi." "Tuan Sutoyo," suara Clara jelas dan lantang, menarik perhatian semua orang di sekitarnya. "Perkenalkan, ini Rizky Maulana. Dia bukan asisten dan dia juga bukan valet." Clara tersenyum. Senyumnya kali ini murni dari hati. "Dia adalah pria yang akan saya nikahi." Sutoyo terperangah. Kerumunan orang di sekitar mereka membeku. Clara melanjutkan, suaranya kini penuh emosi. "Dia adalah pria yang setiap malam belajar untuk mengejar mimpinya. Dia adalah pria yang melihat saya sebagai Clara, bukan Wijaya Group.
Dia mungkin membersihkan lantai kantor Tuan Sutoyo, tapi dia adalah satu-satunya orang yang berhasil membersihkan hati saya dari kebohongan dan kesepian. Dan itu jauh lebih berharga daripada kekayaan yang kita semua miliki di sini. Setelah badai emosi di Gala Amal, Clara dan Rizky kembali ke apartemen penthouse mewah Clara. Keheningan menyelimuti mereka. Keheningan yang jauh lebih dalam daripada yang ada di kantor. Rizky masih dalam tuxedo pinjaman, berdiri canggung di ruang tamu marmar. Clara, kenapa kamu melakukan itu? Kamu tidak perlu berkorban reputasi untukku. Clara mendekat. Ia melepaskan perhiasan berliannya satu persatu, meletakkannya di meja. Ia melepaskan dress mewahnya, menggantinya dengan jubah sutra yang sederhana. Aku tidak berkorban, Rizky. Aku membuat pilihan, jawab Clara, menatapnya dengan mata serius. Aku pernah menikah dengan orang kaya dan berkuasa. Aku tahu rasanya dikhianati dan merasa hampa di antara tumpukan kemewahan. Kamu memberiku sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, kejujuran total. Clara bercerita tentang kepahitan masa lalunya, bagaimana ia membangun dinding tebal untuk melindungi dirinya. Rizky, dengan bunga liar dan secangkir teh peppermintnya, berhasil meruntuhkan dinding itu tanpa dia sadari. Rizky berjalan ke arahnya. Ia meraih tangan Clara, bukan dengan keraguan OB, tetapi dengan keyakinan seorang pria. Clara, aku tidak akan pernah bisa menandingi kekayaanmu, tapi aku akan menjadi pria yang sepadan dengan cintamu. Aku tidak mencintai CEO Wijaya Group. Aku mencintai wanita yang terselamatkan oleh secangkir kopi yang tumpah, ujar Rizky. Mereka berpelukan. Pelukan ini berbeda dari yang sebelumnya. Ini adalah ikrar. Sebuah janji bahwa cinta mereka akan selalu lebih kuat daripada kelas sosial atau harta benda. Monolog batin Rizky. Aku mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi aku punya hatinya. Dan itu adalah kontrak seumur hidup yang tak ternilai. Mereka menghabiskan sisa malam itu, tidak dalam kemewahan, tetapi dalam keintiman yang dalam, mendiskusikan rencana masa depan mereka, bukan sebagai CEO dan OB, tetapi beberapa bulan berlalu. Rizky telah bekerja keras. Ia berhasil mempertahankan IPK tinggi di kuliah malamnya dan masih bekerja sebagai office boy di Wijaya Group. Staf kantor kini menghormatinya, bukan karena ia kekasih CEO, tetapi karena ia membuktikan integritasnya dan ambisinya. Clara memberikan Rizky waktu untuk merasa utuh dan siap, bukan terburu-buru. Namun, ia tahu sudah waktunya. Rizky, di tengah kesibukan ujian akhir semester dan pekerjaan, merencanakan lamaran. Ia tidak akan melakukannya di restoran mewah atau di atas kapal pesiar. Ia memilih tempat yang penuh makna bagi mereka. Pantry eksekutif yang sunyi, tempat insiden kopi pahit terjadi, dan tempat rahasia mereka belajar bersama. Sore itu, Rizky meminta Clara menemuinya di pantry setelah jam kantor. Clara datang, sedikit penasaran mengapa ia harus bertemu di sana. Ketika Clara masuk, pantry itu tidak kosong. Rizky telah mendekorasinya secara sederhana. Lampu string kecil yang hangat, beberapa kuntum bunga baby's breath segar, dan sebuah nampan berisi teh peppermint hangat. Di tengah meja ada sesuatu yang berkilauan. Rizky berdiri, mengenakan seragam OB-nya yang rapi, yang ia anggap sebagai seragam paling jujur yang pernah ia miliki. Ia tidak ingin menyembunyikan masa lalunya. Clara, mulai Rizky, suaranya sedikit bergetar. Aku ingat dulu aku bilang, ruangan ini butuh sesuatu yang tumbuh sendiri, bukan yang dibeli. Aku ingin menjadi sesuatu yang tumbuh bersamamu. Ia berlutut. Tidak ada kotak beludru, tetapi di tangannya ada kotak kecil dari kayu pinus yang ia buat sendiri. Di dalamnya bukan berlian 5 karat, melainkan sebuah cincin perak polos yang diukir sederhana, simbol kemurnian dan kesederhanaan. Clara Wijaya, kata Rizky menatapnya lurus.
Aku tidak punya saham atau obligasi untuk kutawarkan. Aku tidak punya gelar sarjana saat ini. Yang aku punya hanyalah diriku, hatiku, dan janji bahwa aku akan selalu setia, jujur, dan mendukung semua mimpimu, baik dalam bisnis maupun pribadi. Berita pernikahan Clara dan Rizky mengguncang kalangan elit Jakarta. Media berspekulasi, apakah ada perjanjian pranikah yang besar? Apakah Rizky menandatangani klausul pengabaian harta? Clara dan Rizky memutuskan untuk mengadakan upacara yang mencerminkan cinta mereka, sederhana, intim, dan penuh makna. Dekorasi dan lokasi. Pernikahan diadakan di taman kecil milik Clara, dihiasi dengan bunga-bunga baby's breath dan sunflower yang tumbuh liar, jauh dari mawar impor yang mahal. Gaun dan jas. Clara mengenakan gaun sederhana dari sutra putih, tanpa berlian mencolok, hanya kalung perak yang dihadiahkan Rizky. Rizky mengenakan setelan jas terbaiknya, tetapi ia meminta agar ia difoto khusus dengan seragam OB-nya yang dibingkai sebagai pengingat akan awal mula mereka. Janji pernikahan. Janji yang mereka tukarkan bukanlah tentang pembagian aset atau bisnis. Janji Clara. Aku berjanji akan selalu melihat dan mencintai jiwamu Rizky, bukan seragammu, bukan gelarmu, dan bukan uangmu. Aku akan menjadi penyemangat terbesarmu, bahkan saat kamu merasa tidak punya apa-apa. Janji Rizky. Aku berjanji akan selalu membuatmu merasa aman dan dicintai. Aku akan selalu menjadi pria yang jujur dan rendah hati yang kamu temui di pantry itu. Dan aku akan selalu memastikan kebahagiaanmu adalah prioritas utama. Epilog, 1 tahun kemudian. Setahun setelah pernikahan mereka, Rizky lulus dari kuliah malamnya dengan predikat cum laude. Ia tidak langsung diangkat menjadi manajer di Wijaya Group. Sebaliknya, ia melamar pekerjaan di sebuah firma arsitektur kecil, ingin memulai karirnya dari bawah, sesuai dengan kemandiriannya. Clara mendukung penuh. Clara, di sisi lain, menjadi CEO yang lebih lembut dan empatik. Ia memperkenalkan program beasiswa di Wijaya Group untuk staf non-eksekutif yang memiliki ambisi seperti Rizky. Suatu malam, Clara dan Rizky duduk di balkon apartemen. Clara memegang tangan Rizky yang kapalan karena bekerja di lapangan dan buku-buku. Dulu, aku pikir bahagia itu artinya tidak pernah kekurangan. Sekarang aku tahu, bahagia itu artinya tidak pernah sendirian. Denganmu, bisik Clara. Rizky mencium tangannya. Aku mencintaimu, Clara. Office boy ini tidak akan pernah berhenti mencintai CEO-nya. Kisah cinta mereka membuktikan bahwa kesetiaan dan kejujuran hati adalah aset paling berharga, mengalahkan semua kekayaan dunia. Beberapa bulan berlalu, Rizky telah bekerja keras. Ia berhasil mempertahankan IPK tinggi di kuliah malamnya dan masih bekerja sebagai office boy di Wijaya Group. Staf kantor kini menghormatinya, bukan karena ia kekasih CEO, tetapi karena ia membuktikan integritasnya dan ambisinya. Clara memberikan Rizky waktu untuk merasa utuh dan siap, bukan terburu-buru. Namun, ia tahu sudah waktunya. Rizky, di tengah kesibukan ujian akhir semester dan pekerjaan, merencanakan lamaran. Ia tidak akan melakukannya di restoran mewah atau di atas kapal pesiar. Ia memilih tempat yang penuh makna bagi mereka. Pantry eksekutif yang sunyi, tempat insiden kopi pahit terjadi, dan tempat rahasia mereka belajar bersama. Sore itu, Rizky meminta Clara menemuinya di pantry setelah jam kantor. Clara datang, sedikit penasaran mengapa ia harus bertemu di sana. Ketika Clara masuk, pantry itu tidak kosong. Rizky telah mendekorasinya secara sederhana. Lampu string kecil yang hangat, beberapa kuntum bunga baby's breath segar, dan sebuah nampan berisi teh peppermint hangat. Di tengah meja ada sesuatu yang berkilauan. Rizky berdiri, mengenakan seragam OB-nya yang rapi, yang ia anggap sebagai seragam paling jujur yang pernah ia miliki.
Ia tidak ingin menyembunyikan masa lalunya. Clara, mulai Rizky, suaranya sedikit bergetar. Aku ingat dulu aku bilang ruangan ini butuh sesuatu yang tumbuh sendiri, bukan yang dibeli. Aku ingin menjadi sesuatu yang tumbuh bersamamu. Ia berlutut. Tidak ada kotak beludru, tetapi di tangannya ada kotak kecil dari kayu pinus yang ia buat sendiri. Di dalamnya bukan berlian 5 karat, melainkan sebuah cincin perak polos yang diukir sederhana. Simbol kemurnian dan kesederhanaan. Clara Wijaya, kata Rizky menatapnya lurus. Aku tidak punya saham atau obligasi untuk kutawarkan. Aku tidak punya gelar sarjana saat ini. Yang aku punya hanyalah diriku, hatiku, dan janji bahwa aku akan selalu setia, jujur, dan mendukung semua mimpimu, baik dalam bisnis maupun pribadi. Berita pernikahan Clara dan Rizky mengguncang kalangan elit Jakarta. Media berspekulasi, apakah ada perjanjian pranikah yang besar? Apakah Rizky menandatangani klausul pengabaian harta? Clara dan Rizky memutuskan untuk mengadakan upacara yang mencerminkan cinta mereka. Sederhana, intim, dan penuh makna. Dekorasi dan lokasi.